Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Politik Sumbar Channel. Pada video kali ini kita akan menampilkan calon-calon Bupati Pasaman Barat untuk Pilkada 2024. Sebelum Anda menyaksikan, mohon like and subscribe dan hidupkan lonceng agar Anda tidak ketinggalan berita-berita dari Politik Sumbar Channel. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Inilah calon Bupati Pasaman Barat, Pilkada 2024. 1. Hamsuardi, Bupati Pasaman Barat. Haji Hamsuardi, SAG, lahir tanggal 25 Februari tahun 1961, adalah politikus Partai Amanat Nasional dan birokrat Indonesia yang menjabat Bupati Pasaman Barat periode tahun 2021 sampai tahun 2024. Bersama wakilnya, Krisnawanto, mereka berhasil memenangkan pemilihan umum Bupati Pasaman Barat 2020. Hamsuardi pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat hingga tahun 2010. Pernah maju menggandeng Kartuni dalam pemilihan umum Bupati Pasaman Barat 2015, tetapi tidak berhasil dan memperoleh perolehan suara terendah. 2. Risnawanto, Wakil Bupati Pasaman Barat. Haji Risnawanto, SE, lahir tanggal 30 Desember tahun 1966, adalah politikus Indonesia yang menjabat Wakil Bupati Pasaman Barat, Sumatera Barat 2 periode yakni tahun 2005 sampai tahun 2010 dan tahun 2021 sampai tahun 2024. Ia adalah wakil dari Bupati Pasaman Barat, Syahiran dan Hamsuardi. Krisnawanto pernah maju sebagai calon Bupati Pasaman Barat pada pemilihan 2010, yang dimenangkan pasangan Baharudin Syahrul. Pada pemilihan berikutnya, ia mencalonkan diri sebagai wakil Bupati Pasaman Barat mendampingi Zulkifli Said, tetapi dikalahkan oleh pasangan Syahiran dan Yulianto. Pada 2020, ia kembali mencalonkan diri sebagai wakil Bupati Pasaman Barat mendampingi Hamsuardi. 3. M. Ihpan, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Menurut FPKS, ada beberapa alasan penolakan mereka atas kenaikan BBM. Di antaranya adalah menurunkan daya beli masyarakat. Ekonomi masyarakat belum pulih pasca dihantam badai COVID-19. Selain itu, kebijakan pemerintah menaikkan BBM menyebabkan kenaikan inflasi makin parah, dan efek domino kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak luas. Gelombang penolakan kenaikan BBM bersubsidi ada di mana-mana, di seluruh wilayah NKRI, baik secara langsung disampaikan kepada PKS atau secara umum melalui aksi jalanan, pungkasnya. Usai penyampaian interupsi tersebut, seluruh anggota fraksi PKS, antara lain Nur Firmanwansyah, Mokhlasin, Muhammad Ridwan, Bustami Hidayat, Rahmat Saleh, Rafdinal, Asraf Faber, Budiman, dan M. Ihpan kompak berdiri dan mengacungkan kertas berisikan penolakan terhadap kenaikan harga BBM. Aksi fraksi PKS di DPRD Sumbar tersebut juga mendapat dukungan dari beberapa anggota dewan dari fraksi lain. Bahkan juga ikut mengangkat tulisan penolakan atas kebijakan yang menyusahkan rakyat tersebut. 4. Tuanku Jailani Alidinsyah, daulat yang dipertuan Peindar Pucak Adat Pasaman terus digadang-gadangkan masyarakat Pasaman Barat Pasbar untuk bakal calon Bupati Pasbar periode tahun 2024 sampai tahun 2029 mendatang. Dikatakan, putra Pasbar tersebut lahir di Simpang 4 tanggal 22 Oktober tahun 1969 dengan pendidikan terakhir Magister Akuntansi serta mempunyai riwayat pendidikan Sekolah Dasar Negeri SDN 01 Pasaman, SMPN 01 Pasaman, SMAN 01 Pasaman, mengambil pendidikan S1 Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Pontianak dan mengambil gelar Magister Akuntansi di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Selain itu bergabungnya Tuanku Jailani Alidinsyah di dalam partai PKS dan telah terbukti memberikan dampak besar terhadap perkembangan PKS di Pasbar. Pada pemilu yang berlalu, PKS memperoleh 5 kursi dan setidaknya akan menempati posisi wakil di DPRD Pasbar nantinya. Politik di dalam agama merupakan sifatnya sarana, ideologis dan taktis. Politik cenderung pada strategis dan mengatur siasat bagaimana memperoleh hasil yang memuaskan. 5. Erik Haryona, Haji Erik Haryona,
calon Bupati Pasaman Barat mulai menawarkan program kerja lewat visi misinya. Anak muda yang energi ini justru mendapat dukungan, bukan saja dari kalangan emak-emak, tapi juga dari kaum milenial. Tanpa dukungan masyarakat Pasaman Barat, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi setelah dapat dukungan saya kelak akan terus berlari untuk membuka daerah-daerah terisolasi di daerah Pasaman Barat, ujar bendahara Partai Golkar Sumbar itu. Putra Senator Emma Yohana telah menyiapkan program kerjanya lewat visi misi. Dengan visi, terwujudnya Pasaman Barat yang religius, maju, sejahtera dan berdaya saing. 6. Dalius K. anggota DPRD Pasaman Barat dari fraksi Golkar. Menjelang pemilihan kepala daerah Pilkada serentak di seluruh Indonesia di tahun 2024, sudah terlihat beberapa baliho putra-putra terbaik Pasaman Barat telah bermunculan untuk maju calon Bupati Pasaman Barat. Di antara beberapa baliho yang bermunculan, terlihat pula baliho Haji Dalius K. SSI, MM, mengatakan siap maju untuk calon Bupati Pasaman Barat 2024. Yang mana, Haji Dalius, KSSI, MM, adalah termasuk seorang politisi senior di Partai Golkar Pasaman Barat. Selain dari itu beliau juga cukup dikenal di kalangan masyarakat umumnya Pasaman Barat. Saat dikonfirmasi oleh media ini, Kamis tanggal 14 Maret tahun 2024 Haji Dalius, K, mengatakan, berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Golkar, yang telah memberikan kepada 3 orang rekomendasi untuk maju di calon Bupati Pasaman Barat. 7. Erianto Ketua DPRD Pasbar. Erianto resmi menjabat sebagai Ketua Tim Kampanye Daerah TKD Koalisi Indonesia Maju pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka Pilpres 2024 untuk Kabupaten Pasaman Barat. Untuk diketahui, Erianto merupakan sosok politisi yang mempunyai latar belakang sebagai seorang pengusaha dan salah satu kader Partai Gerindra. Pada pemilu 2019 lalu, Erianto yang maju dari daerah pemilihan 2 Kabupaten Pasaman Barat ini berhasil mengantongi suara sah sebanyak 2.946. Erianto saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat terhitung tanggal 2 Desember tahun 2021 untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019 sampai tahun 2024. 8. Naswar anggota DPRD dari fraksi Demokrat. Kepada Bapak Haji Naswar, SH, anggota DPRD Pasaman Barat dari fraksi Demokrat pada hari ini, masyarakat Kabupaten Pasaman Barat mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat berbahagia dan sejahtera selalu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan, panjang umur dan kebahagiaan, kesuksesan kepada Bapak, kata awak media kawasan Sumbar. Kong, mewakili masyarakat Kabupaten Pasaman Barat Senin tanggal 27 Desember tahun 2021. Masyarakat Kabupaten Pasaman Barat juga berharap agar Haji Naswar, SH senantiasa terus berjuang untuk kesejahteraan warga Kabupaten Pasaman Barat. Warga di Nagari Muaro Kiawai dan Kecamatan Gunung Tule Haji Naswar, SH, melakukan aksi sosial dengan membagi-bagikan sembako kepada warga miskin dan yang kurang mampu. Kegiatan bakti sosial dengan membagi-bagikan sembako seperti beras, minyak makan dan telur dan sekaligus memasang masker ini adalah spontan dilakukan anggota DPRD yang berasal dari Partai Demokrat, prihatin melihat kondisi warga miskin dan kurang mampu di Nagari yang sedang kesulitan memenuhi kebutuhannya. 9. Endra Yamaputra anggota DPRD Pasbar dari fraksi Demokrat Pasaman Barat Sumber, Wakil Ketua DPRD Kap Pasaman Barat fraksi Partai Demokrat dan juga terpilih kembali tahun 2019 sampai tahun 2024 akan melanjutkan program kerja yang belum tuntas selama menjabat menjadi anggota DPRD 2019-2024 maka dengan terpilih ini baginya akan melanjutkan program diantaranya masalah pembangunan kesejahteraan masyarakat dan pengangguran khususnya di Dapil 2 Sasakrana Pasisi dan Luhak Nanduo Sabtu tanggal 27 Mei tahun 2023. Bagi Endra Yamaputra tugas fungsi Dewan tidak hanya legislasi saja tetapi juga controlling atau pengawasan dan penganggaran salah satunya anggaran program kerja yang harus sesuai dengan peruntukannya.
10. Zulkifli Said, anggota DPRD Sumbar dari fraksi Golkar, untuk meningkatkan peran kontribusi dan partisipasi perempuan dalam pembangunan untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat Pasaman Barat. Zulkifli Said fasilitasi BIMTEK pemberdayaan ekonomi perempuan. Peran perempuan atau ibu dalam sebuah keluarga sangatlah penting karena biasanya seorang ibu juga berperan sebagai pengatur keuangan keluarga. Dan ada pepatah yang mengatakan apabila kita mendidik seorang ibu maka kita mendidik satu generasi, kata Zulkifli Said, anggota DPRD Sumbar dalam perbincangannya kepada media ini. Zulkifli Said mengatakan edukasi perempuan Pasaman Barat dalam memanfaatkan peluang usaha harus dimaksimalkan. Untuk itu, dirinya selaku Ketua Komisi 4 DPRD Sumbar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga berencana Provinsi Sumbar telah memprogramkan BIMTEK sebanyak 2 angkatan. 11. Harisman Nasution, pensiunan PNS. Kehadiran sosok tokoh masyarakat Sungai Aur, Dr. Andes Harisman Nasution diharapkan membawa angin segar untuk kemajuan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pasaman Barat Pasbar, yang lebih baik di masa yang akan datang. Harisman Nasution yang memiliki moto, Basamo menuju kesejahteraan yang berkeadilan, adalah putra kelahiran Rao, tanggal 13 Agustus tahun 1963. Dirinya termotivasi untuk maju menjadi bakal calon Bupati Pasaman Barat di Pilkada 2024 mendatang. Harisman mengaku telah mendapatkan restu dari sejumlah tokoh ulama yang sangat dikenal dan disegani oleh masyarakat. Tokoh ulama tersebut diantaranya adalah Syekh Haji Syaf, Syekh Mudo, Syekh Haji Saiful Ikhwan, Syekh Haji Muhammad Soleh Dantek. Alwin, insya Allah, di tahun 2024 nanti, dengan dukungan dari para ulama dan masyarakat, kita bawa perubahan dan berkeadilan untuk Kabupaten Pasbar yang lebih baik ke depannya, ujar Harisman saat ditemui wartawan di kediamannya yang berada di perumahan Yaptip. Menurut Harisman, Kabupaten Pasaman Barat yang multi-etnis harus memiliki pemimpin yang adil tanpa membedakan suku, ras, agama dan budaya. Pemimpin harus bisa membawa kemajuan dan perubahan yang lebih baik untuk ke depan, dan bisa menyentuh setiap lapisan elemen masyarakat di seluruh wilayah kabupaten. 12. Manus Handri, mantan Sekda Pasaman Barat, akhirnya pada tanggal 30 Agustus tahun 2016 melalui hasil pansel yang diketuai oleh Bapak Der. Haji Rusdi Lubis, MC, Saudara Manus Handri dilantik sebagai Sekda, Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Alhamdulillah selama menjabat sebagai Sekda Pasaman Barat untuk pertama kalinya dalam sejarah Pasaman Barat mendapatkan penghargaan dari BPK RI berupa opini WTP, wajar tanpa pengecualian, dalam laporan keuangan Pemda Pasaman Barat dan disusul pada tahun berikutnya dapat mempertahankan penghargaan yang sama. Selain prestasi tersebut ia bersama OPD lainnya banyak mengukir prestasi-prestasi lainnya seperti Kota Kabupaten Sehat, Wahana Tata, dan lain-lainnya. Demikianlah video mengenai calon Bupati Pasaman Barat. Mohon like dan subscribe dan hidupkan lonceng agar Anda tidak ketinggalan berita-berita dari Politik Sumbar Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.